بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغنطي من سلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حتى رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واكتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تلوه الأهوال ينهزم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهد ومنسلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allumu ta'lim wa nafa'u intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata maksud bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, berkhusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat hidup jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat yang patut kita pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita di penghujung pengajian kita yang sebentar lagi akan kita memasuki daripada malam yang mulia, dikatakan malam yang mana doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di malam tersebut, yaitu malam nisfu Sya'ban. Bentar lagi jatuhnya insyaallah malam Senin, malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dulu di jamil muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosa-dosa orang Islam kecuali ada beberapa golongan. Mudah-mudahan kita tidak ada daripada golongan tersebut. Siapa itu golongan? Ya, Habib Salim menulis daripada menotongkan di dalam nazamnya yang beliau utarakan di malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah, amal bagi masih ingat sedikit, dikatakan nazam tersebut fi nisfu Sya'ban ta'umul maghfirah illa li musyrikin musyahin rafidah dhanin musawwirun bid'iyun ada wa kadza man yasubu sahabah tab'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa setiap orang Islam kecuali beberapa golongan. Ya, di antaranya dikatakan orang yang berzina. Jadi ini Sya'ban ta'awwafat illa lil musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa lil musyrikin musyahin, dan orang yang mempunyai kebencian kepada saudaranya muslim. Nah, ini ayo. Jadi kita masuk nisfu Sya'ban, jangan sampai kita ada satu sama lain saling marah-marahan, nggak tegur-teguran, dia kesinggung, satu ngomong begini, kadang-kadang di grup ada ngomong begini ya, singgung, keluar dari grup. Minta maaf kalau dia punya salah, jangan sampai kita ada punya kebencian kepada saudara kita, nggak dapat maghfirah di malam nisfu Sya'ban. Oh, ini nggak bakal maafin dia, biar dia datang kemari, dia minta maaf di jumlahnya, ini nggak bakal maafin dia. Ada orang yang begitu, ya, gara-gara kesinggung daripada pembicaraan atau dengan atau dengan masalah bagian harta waris. Kadang-kadang yang biasa sering ya saudara tiri itu biasanya itu
bapaknya kawin lagi, ibunya meninggal dunia, berantem gitu. Orang dulu diakurin tuh, ya kalau orang sekarang nggak tahu gitu. Ya banyak yang pada gara-gara begitu kebanyakan pada ribut satu dengan yang lainnya. Nah itu nggak dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu Sya'ban yang orang-orang semuanya dimaafin, dosa-dosanya dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali itu. Diampuni supaya dosa-dosa kita yang pernah kita kerjain itu di malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali golongan tersebut. Illa bil musyrikin musyahid rafidah, orang yang membenci. Rafidah ada dua golongan, ada yang terlalu membenci daripada ahlul bait, ada yang dia membenci daripada sahabat Rasulullah SAW. Itu namanya rawafid. Ya, itu enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang-orang malam itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya ilal musyrikin musyahid rafidah zatin, ya orang yang berzina. Ya, orang yang melakukan daripada perzinahan. Berzina di sini yang dimaksudkan adalah ya dia melakukan daripada hubungan seksual. Kalau dosa-dosa zina, banyak dosa-dosa zina yang dimaksudkan di sini adalah orang yang melakukan daripada seksual. Itu nggak dimaafkan, nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musawwirun, orang yang membuat daripada patung, ya binatang ataupun patung manusia, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat ya diperintahkan orang tersebut untuk menghidupkan apa yang dia cintai gitu, apa yang dia bikin patung tuh dia suruh nanti di hari kiamat sampai dia Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang tersebut untuk menghidupkannya. Nggak bisa sampai itu orang tersebut putus asa sampai mati dihidupin lagi Allah Subhanahu Wa Taala suruh tiupin itu roh, ya itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musawwirun bid'iyun, ada orang yang pelaku ahli bid'ah. Bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam i'tiqad, keyakinan yang meyakinkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menetap pada satu tempat atau dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Kemudian begitu juga dikatakan di dalam riwayat lain disebutkan ya musbilul idar, dan orang yang ngengserin pakai daripada kain, idar kain. Begitu juga celana sampai mata kaki itu dilarang. Di dalam dalam Islam dilarang orang memanjangkan kain sampai mata kaki, atau celana begitu juga, karena itu perbuatannya orang-orang yang sombong. Ya, walaupun ulama mengatakan kalau nggak kesengajaan kita itu dibolehkan, tapi hukumnya makruh. Kalau tujuannya khuyala, nah itu yang diharamkan. Yang diharamkan ya, kalau tujuannya memanjangkan kain itu tujuannya adalah khuyala, yaitu menyombongkan daripada diri kita. Ya mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban nanti ya kita terlepas daripada orang-orang yang diharamkan mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi daripada khususiat keutamaan di dalam malam nisfu Sya'ban ya untuk kita amalkan. Paling agak kita hidupin malam tersebut, karena diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ya menyebutkan, diriwayatkan oleh beliau bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak doa seseorang hamba yang mana dia berdoa pada 5 malam, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Ya, begitu juga malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan malamnya itu kapan. Ya, apakah malam ganjil atau malam genap atau malam yang pertama, yang pertengahan atau yang akhir. Riwayat-riwayat yang akhir di mana? Akhirnya di mana tepatnya? Ini dikatakan ditentukan ini malam nisfu Sya'ban. Nggak ditolak daripada doa seseorang dia mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu hajat-hajat kita digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan tidak digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ma'asyiral hadirin, kemarin kita sudah bahas tentang masalah haji. Nah sekarang setelah nisfu Sya'ban akan kita hadapi daripada bulan Ramadan.
di setiap kitab fikih menjelaskan di dalam awal babnya, awal fasal tentang Ramadan itu dijelaskan tentang masalah masuknya Ramadan. Ini udah ma'ruf deh, kita semuanya udah tahu ya, masuknya Ramadan dengan dua perkara, yaitu dengan melihatnya hilal atau dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Ma'ruf deh. Pokoknya ya genap bulan Sya'ban 30 hari ya, atau belum sampai 30 hari malam udah ada yang ngelihat hilal. Nah itu deh. Programnya ada yang nanya, gimana hawa-hawanya kayak Ramadan ya? Boleh gak tuh puasa? Nggak dulu, saya bisa. Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30. Puasa kalau melihat hilal. Lebaran begitu juga, waftiru, iftar, maksudnya dalam keadaan lebaran, selesai puasa, iftar, fitir maksudnya diru'yati, dengan melihat hilal juga. Fa in ghumma 'alaikum, kalau nggak kelihatan, usah repot. Fakmilu iddata Sya'ban 30, sempurnai bulan Sya'ban 30 hari. Nanti begitu juga Ramadan sampai 30 hari, tentuin daripada tanggal 1 Syawal. Kita kan bukan di Jakarta aja yang melihat hilal, di daerah Banten, di daerah Karawang, di daerah ya Jawa Barat lainnya misalkan ya, tempat-tempat yang cuacanya bagus yang biasanya kelihatan hilal. Ya kalau udah kelihatan wajib kita berpuasa. Lebaran begitu juga. Oh kami nggak mau lebaran, nggak mungkin ini kelihatan. Udah kita jelasin pada tahun-tahun yang lalu itu tentang perkataannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau menyebutkan walau dalla hisabul qati, kalau emang ditunjukkan atau dikasih hitungan daripada ahli hisab yang nggak mungkin salahnya di Adam ru'yah, nggak mungkin kelihatan di malam itu, nggak mungkin hitungan dia nih ya, ilmu falak yang dia tahu, ilmu perbintangan yang dia tahu, nggak mungkin kelihatan hilal ya tanggal sekian. Coba ente tanya, oh yang si fulan, kiai fulan itu dia pakar dalam ilmu itu, di mata itu benar nggak mungkin kelihatan. Misalkan tuh kita Imam Ibnu Hajar nih yang mengatakan kalau misalkan bittifaqi ahli, semua ahli daripada ilmu falak bersepakat, nggak mungkin kelihatan. Hitungannya dia begini, nggak mungkin. Ini nggak akan besok belum lebaran atau besok belum Ramadan, gitu, belum puasa. Apa kata Imam Hajar? Ruddat syahadat. Kesaksiannya dia tentang nggak mungkin kelihatan hilal tuh ditolak syahadatnya. Ditolak syahadatnya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda puasa dengan melihatnya, dia udah ada yang lihat, udah. Oh dia bohong, dia begini, tanggung jawab dia udah. Tanggung jawab ya, yang menetapkan dari pemerintah misalkan dalam masalah ini, dia sudah menetapkan bahwa besok masuk Ramadan, besok masuk Syawal dengan apa? Dengan ketetapan si fulan bin fulan. Dia udah lihat. Bahkan nggak ada juru tim, misalkan sidang isbat kagak ada, satu orang doang. Dia langsung ujuk-ujuk datang ke hakim misalkan, atau datang ke Menteri Agama misalkan, dibilang aneh barusan melihat hilal. Ini benar nggak hilal? Tanya begini, udah ditetapkan dengan kesaksiannya orang itu, tapi dengan orang yang adil. Orang yang adil secara zahir. Udah kagak ada orang yang adil udah. Bukan adil dalam pembagian, bukan. Adil, makna adil itu adalah malam yartakib kabira walam yasir ala saghira wa ghalabatil ta'atu ma'asi. Enggak melakukan dosa kecil, dosa besar ya, secara zahir. Dan kebanyakan kesehariannya kita lihat taatnya daripada maksiatnya. Ya. Itu secara zahir aja. Kalau secara batin enggak ada. Ada Abdullah bin Husain bin Tahir sering Al-Fakir jelasin di sini. Ya, bawain ceritanya. Habib Hasan Syadzili sering cerita tuh waktu kita masuk Ramadan, sebelum Ramadan. Ya, beliau mengatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir enggak mengatakan dirinya orang yang adil. Ini bukan orang yang adil lagi tadi. Lu salah gitu. Padahal kalau kita lihat ibadahnya dia, wiridnya dia 25.000 la ilaha illallah, 25.000 apa namanya salawat, 25.000 tasbih, tahmid, tahlil,
semuanya 25.000. Bahkan di dalam qasidahnya dia, ya Rabbi ma makna amal, ya Allah, aneh nggak punya amal. Begitu nggak punya amal, ya kita semuanya, semua ibadah kita semuanya orang pada tahu semua. Kenapa? Taruh status. Ini orang lagi mati, ini orang lagi ibadah, direkam, taruh di status. Nah ini beliau mengatakan aneh ini bukan orang yang adil. Aneh melihat hilal, tapi aneh nggak berani bersaksi. Kenapa? Karena aneh bukan adil, bukan orang yang adil. Kenapa? Aneh suatu waktu kemarin, dia belum lama, aneh melakukan daripada perbuatan maksiat. Dia mengatakan dosa dia itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Aneh lagi nimba sumur, tahu-tahu rambut perempuan jatuh. Rambut perempuan, rambutnya bukan paha nih. Ya, dia nggak melihat paha, dia melihat rambut perempuan panjang, rambutnya jatuh, dia melihat itu. Dia mengatakan itu perbuatan dosa maksiat. Dia mengatakan perbuatan maksudnya gimana kita sekarang? Itu secara batin itu. Zahirnya jadi kan zahirnya aja ada orang bersaksi, kita lihatnya oh ini tinggal di mana? Tinggal jalan damai Cinta, telepon RT nomor SD berarti kenal ini nggak berarti kenal. Gimana orangnya berarti? Oh masya Allah orangnya baik, gini. Udah ada tetapi dengan kesaksiannya dia jatuh besok tanggal 1 Ramadan. Ini adil secara zahir, ya adil secara zahir. Kita tetapkan Ramadan maka wajib kita berpuasa besok. Oh ini kalau mau hitungannya nggak pas tadi itu kata dia itu nggak mungkin. Nggak boleh, itu wajib ikutin pemerintah dalam masalah itu. Begitu juga masalah lebaran nanti. Kan kita kan banyak nih versi-versinya. Soalnya ada yang udah, ada yang belum ikutin pemerintah dalam masalah ini. Pernah terjadi di zamannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad bin Hasan Al-Tos belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah diajak oleh murid-muridnya. Ya Syekh, gimana nih kita kalau sekarang nih kita khawatir nih pemerintah nggak ngerti dalam masalah ini. Kita yang melihat hilal. Oh jangan, ini tugasnya pemerintah. Ini tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah udah nentuin, ikutin. Kecuali pemerintah belum nentuin, kita udah melihat duluan. Nggak apa-apa dia mau puasa duluan. Karena kita udah melihat, kita udah menyaksikan. Kita sendiri buat amal diri kita nggak apa-apa. Ya nggak usah disebar-sebar gitu sekarang. Ini udah maklum nih orang kalau zaman sekarang. Dia ngeliat disebar-sebar semuanya, akhirnya timbulnya pecah. Kabarin aja beberapa orang yang ada dia dikasih tahu. Nah ini jatuhnya udah masuk hilal karena dia udah menyaksikannya. Wajib kalau dikabarin kita sama orang yang dekat sama kita, yang kita tahu bahwa kabar tersebut nggak mungkin bohong, kita wajib untuk mengikuti dia dan berpuasa. Begitu juga lebarannya. Kemudian ma'asyiral hadirin, itu di pelajaran-pelajaran yang lalu sudah kita baca. Nah sekarang Abang akan mengulang di dalam